Halo semua, kali ini saya akan menjelaskan tentang transformasi fungsi. Nah, transformasi fungsi itu adalah perubahan suatu fungsi yang meliputi posisi, ukuran, dan bentuknya sendiri. Nah, pada umumnya posisi awal dinotasikan dengan X, Y, dan posisi akhir dengan X aksen, Y aksen. Nah, transformasi fungsi ini terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu translasi atau perpindahan, refleksi atau pencerminan, dilatasi atau penskalaan, dan yang terakhir rotasi atau perputaran. Yang pertama yaitu translasi atau perpindahan. Translasi atau perpindahan merupakan transformasi yang memindahkan semua titik di dalam bidang tertentu pada jarak dan arah yang sama. Nah, rumusnya yaitu A, X, Y ditranslasikan pada A dan B, kemudian menghasilkan A aksen, X tambah A, Y tambah B. Nah, nilai A ketika digeser ke atas maka akan menghasilkan nilai positif, sedangkan jika digeser ke kiri maka akan negatif. Begitu juga dengan B, ketika digeser ke atas dia positif dan ke bawah dia negatif. Nah, ini merupakan nilai dari X aksen, sedangkan yang ini adalah Y aksen, sehingga kita dapat menghasilkan X aksen Y aksen sama dengan X Y tambah AB. Nah, X aksen Y aksen ini merupakan bayangan, kemudian XY merupakan titik asal, dan AB merupakan pergeseran. Nah, baik, kali ini kita akan menjelaskan contoh soal translasi, yaitu fungsinya Y sama dengan X tambah 5, kemudian ditranslasikan pada 2 dan 3. Nah, pertama kita membuat rumusnya dulu, yaitu A X, Y translasikan pada 2 dan 3. Kemudian A aksen sama dengan X tambah 2, Y tambah 2. Nah, kemudian kita mencari bayangannya. X ditambah 2, Y ditambah 3. Ini 3, maaf. Nah, kemudian kita pindah ruaskan angka 2 dan 3 nya. Kemudian ini menjadi X sama dengan, pindah ruas menjadi X aksen dikurang 2. Kemudian yang Y, 3 nya pindah ruas, Y sama dengan Y aksen min 3. Nah, kemudian kita substitusikan ke fungsi. Jadi Y sama dengan X tambah 5. Y nya merupakan Y aksen min 3. Nah, terubah nih, Y aksen min 3. Kemudian X nya X aksen min 2 tambah 5. Nah, kita bisa hilangkan kurungnya. Y aksen min 3 sama dengan X aksen min 2 plus 5. Nah, nih min 2 tambah 5 menjadi 3. Y aksen min sama dengan X aksen plus 3. Ini kemudian min 3 pada Y
kita bisa pindahkan juga Y aksen menjadi X aksen tambah 3. Nah, karena dipindah ruas dikurang menjadi tambah. Jadi Y aksen sama dengan X aksen ditambah 6. Hasil dari transaksi dari Y sama dengan X tambah 5 adalah Y aksen sama dengan X aksen tambah 6. Untuk transformasi fungsi yang kedua yaitu dilatasi atau penskalaan. Nah, dilatasi dikenal dengan pembesaran atau pengecilan sebuah fungsi. Nah, berbeda dengan translasi, refleksi, dan rotasi yang hanya mengubah posisi benda, dilatasi yaitu transformasi yang mengubah ukuran benda. Jika K lebih besar daripada 1 disebut pembesaran, dan jika 0 kurang dari K kurang dari 1 disebut pengecilan dengan K yang disebut faktor skala. Nah, rumus dilatasi ini terdapat dua jenis, yaitu dilatasi dengan pusat 0,0 dan A, B. Nah, yang pertama kita akan menjelaskan tentang dilatasi dengan pusat 0,0. Rumusnya yaitu AX, Y didilatasikan dengan 0,K, kemudian A aksen KX, KY. Nah, sama seperti translasi, X aksen sama dengan KX dan Y aksen sama dengan KY. Nah, kemudian K kita pindah ruaskan sehingga menjadi X sama dengan X aksen per K, kemudian Y sama dengan Y aksen per K. Sekarang mari kita menyelesaikan contoh soal dari dilatasi dengan titik pusat 0,0. Kita memiliki fungsi yaitu 3X ditambah Y tambah 12 sama dengan 0 dengan skala min 2 dan dilatasikan dengan titik pusat 0,0. Nah, yang pertama tuh kita harus membuat rumusnya, yaitu A X sama Y didilatasikan pada 0,K, kemudian A aksen yaitu K kali X, K kali Y. Nah, kemudian untuk mencari X aksennya yaitu X aksen sama dengan KX dan Y aksen sama dengan KY. Kemudian kita pindah ruaskan menjadi X sama dengan X aksen per K, kemudian Y sama dengan Y aksen per K. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan nilai dari X dan Y, kita masukkan pada fungsinya, yaitu 3X tambah Y tambah 12 sama dengan 0. Nah, 3, kemudian X nya dirubah menjadi X aksen per K ditambah Y nya kita rubah menjadi Y aksen per K ditambah 12 sama dengan 0. Nah, kemudian kita merubah K menjadi bilangannya yaitu min 2. Nah, 3 X aksen per min 2 ditambah Y aksen per min 2 ditambah 12 sama dengan 0. Nah, kemudian setelah itu kita akan mengalikannya dengan min 2. Nah, karena sudah dikali jadinya ini kita coret dan kita coret sehingga kita dapat 3X aksen ditambah Y aksen dikurang 24 sama dengan 0. Itu. Transformasi fungsi yang ketiga yaitu rotasi. Rotasi adalah suatu perubahan kedudukan atau posisi dengan cara diputar melalui suatu pusat dan sudut tertentu. Besar rotasi transformasi geometri sebesar alfa yang telah disepakati untuk arah yang berlawanan jarum jam.
Jadi dapat disimpulkan jika arah rotasi searah jarum jam, besar sudutnya negatif. Jika arah rotasi berlawanan jarum jam, sudutnya positif. Kemudian terdapat rumus untuk titik rotasi 0,0. Jika berlawanan dengan arah jarum jam, maka akan menggunakan rumus yang ini. Ketika searah dengan jarum jam akan menggunakan rumus yang ini. Untuk contoh rotasi dengan pusat 0,0, saya mempunyai fungsi yaitu 2y min 3x ditambah 6 sama dengan 0. Kemudian alfanya yaitu 90 derajat. Kemudian arahnya yaitu positif, yang berarti itu berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, pada rumus 90 derajat kita dapat melihat nilai X akan menjadi Y aksen, kemudian Y akan menjadi min X aksen. Kita masukkan ke fungsinya, 2Y min 3x tambah 6 sama dengan 0. Y nya kita rubah menjadi min X aksen, X nya kita rubah menjadi Y aksen, sehingga 2 min X aksen min 3Y tambah 6 sama dengan 0. Kemudian kita jumlahkan menjadi min 2X aksen min 3Y aksen ditambah 6 sama dengan 0. Kemudian agar tidak menghasilkan nilai yang minus, kita kalikan dengan min 1, sehingga menghasilkan 2X aksen tambah 3Y aksen min 6 sama dengan 0. Selain transformasi fungsi, kita juga akan mempelajari tentang lingkaran. Nah, ketika soal menampilkan gambar dengan satu juring saja, kita menggunakan rumus yaitu alfa per 360 panjang busur per keliling lingkaran, atau luas juring per luas lingkaran. Nah, keliling lingkaran yaitu rumusnya 2 kali pi r, sedangkan luas lingkaran yaitu pi kali r kali r. Nah, kemudian untuk yang kedua, jika soal menampilkan gambar lingkaran dengan 2 juring, maka rumus yang digunakan yaitu rumus perbandingan, yaitu sudut pertama per sudut 2 sama dengan panjang busur 1 per panjang busur 2 sama dengan luas juring 1 per luas juring 2. Lanjut ke contoh soal, yaitu contoh soal pada rumus yang pertama. Ya, diketahui sudut AOB 72 derajat. Kemudian jari-jarinya yaitu 21 cm, dan yang ditanya itu luas juring dari sudut AOB. Nah, jika diketahui sudutnya, berarti kita menggunakan rumus alfa per 360. Kemudian yang ditanya luas juring, berarti sama dengan luas juring per luas lingkaran. Kemudian masukkan sudutnya yaitu 72 per 360 sama dengan X, luas lingkaran pi kali R kali R. Kemudian 72 per 360 sama dengan X, karena jari-jarinya kelipatan 7, kita menggunakan pi 22 per 7, dan kita bagi-bagi, sisa 3 berarti 22 kali 3 kali 21, sehingga kita mendapat 1386. Kemudian kita kalikan silang 70, tapi sebelum itu saya akan membagi 72 dengan 360, sama-sama dibagi 72 sehingga mendapat 1 per 5. Kemudian 5 kali X menghasilkan 5X, kemudian 7, berarti ini 1
ini 5. 1 dikali 1386 menghasilkan 1386. Kemudian pindah ruas. 386 dibagi 5 dan hasilnya 277,2. Contoh soal nomor 2. Di sini yang diketahui yaitu sudut PKN yaitu 60 derajat. Kemudian sudut PLM 45 derajat dan luas juring dari PLM yaitu 24 cm kuadrat. Dan yang ditanya yaitu luas juring dari PKN. Nah, untuk mencari jawabannya, kita menggunakan rumus sudut PKN per sudut PLM sama dengan luas juring PKN per luas juring PLM. Kemudian kita masukkan luas juring sudut PKN yaitu 60 per 45 sudut PLM-nya. Kemudian kita masukkan luas juring PKN yaitu X karena dia yang ditanya per luas juring PLM yaitu 24. Kita sederhanakan 60 derajat dan 45 derajat menjadi 4/3. Kemudian kali silang 4 dikali 24 3 kali X 3X. 4 kali 24 tapi sebelum itu kita langsung saja pindah ruas. 4 dikali 24 per 3 bagi 24 itu 8, berarti X sama dengan 4 kali 8 yaitu 32.